Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, fi hadhihi al-fursah an-nafisah sanabhath nahnu an al-fasl as-sadis wa huwa al-amru wa fihi ta'rifuhu sighatuhu khurujuhu an ma'nahu. Walakin qabla bidayati hadha ad-dars ana sa'as'alukum an al-muraja'ah min al-mada al-madrusah min qabl wa huwa anil kalam al-khabari wal kalam al-insya'i. Coba saya pengen murajaah dulu tentang materi yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Di dalam ilmu ma'ani dibahas dua hal, yaitu kalam apa saja? Satu, kalam khabari dan kalam insya'i. Baik. Kalam khabari berdasarkan mukhatab yang diajak bicara terbagi menjadi tiga apa saja? Ibtida, kalam khabari ibtidai, kemudian Khabari talabi, kemudian khabari kalam khabari ingkari. Berdasarkan tujuannya, kalam khabari terbagi menjadi dua apa saja? Faidatul, khabar yang kedua mul faidah. lazimul faidah. Na'am, masyaallah, ahsantum. Kemudian kalam insya'i itu apa definisinya kemarin di pertemuan sebelumnya? Apa teman-teman? Kalamun la yahtamilu apa? As-sidqu awil kadzib au ibtida'u kalamin laisa lahu waqi'un yusaddiquhu au yukadzibuhu. Kalam insya'i terbagi menjadi berapa? Dua. Satu. Talabi. Yang kedua ghairu talabi. Yang termaksud dalam insya' talabi, kalam insya'i talabi apa saja? Amar, Ya, betul. Kemudian yang termasuk dalam kalam insya'i ghairu talabi apa saja? Al-madhu, al-dham, al-qasam, dan sighatul uqud. Ya, baik ya. Jadi teman-teman ketika ingin memurojaah materi yang sudah disampaikan, di setiap bab sudah saya tuliskan kharitatul insya, ya, kharitah. Jadi kharitatul madah. Teman-teman bisa melihat itu agar kemudian ingatan atas pelajaran bisa teman-teman ingat kembali sebelum melanjutkan kepada materi-materi yang selanjutnya. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai kalam ya, insya'i talabi yang pertama, yaitu al-amr, perintah. Ma huwa al-amru? Al-amru huwa at-talabu al-jazimu lil fi'li ala wajhil isti'la'i mimman huwa dunal amri au talabil fi'li ala wajhil ilzam. Yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung unsur talab al-jazim, permintaan yang wajib lil fi'li untuk dilakukan, ala wajhil isti'lam mimman huwa dunal amr, ya, dari orang yang punya kedudukan lebih tinggi
Ya. Atau dalam definisi lain, talabul fi'li ala wajhil ilzam. Permintaan untuk melakukan perbuatan dengan kewajiban, dengan wajib untuk dilakukan. Ya, jadi intinya definisi dari fi'il amr itu, definisi daripada amr itu adalah perintah ya, yang dilakukan oleh orang atau permintaan yang dilakukan oleh seseorang yang posisinya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah, atau oleh sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi kepada sesuatu yang kedudukannya lebih rendah, dan di dalam perintah itu ada unsur kewajiban untuk dilakukan. Ini makna definisi amr. Bentuk-bentuk amr, sighatul amr itu ada 4 ya. Lil amri siyaghun tadullu alaihi wa hiya kama yali. Al-awwal fi'lul amr. Yang pertama adalah fi'il amr. Jadi amr itu ditemukan paling banyak itu dalam bentuk fi'il amr. Teman-teman pasti sudah pernah belajar di Shorof 1 tentang bentuk fi'il amr di tasrif lughawi. Di mana bentuk fi'il amr ini ada 12 ya, ada 12 yang ada 6 yang berbentuk fi'il amr. 6 diantaranya adalah fi'il mudhari yang disertai dengan lam amr, dan 6 yang terakhir itu adalah berbentuk fi'il amr. Misalkan dulu kita sudah pernah belajar liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna. Nah, yang mulai uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, itulah sighatul amr atau al-amru ala sighati fi'il amr. Contohnya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata aqim ya, ini adalah contoh daripada fi'il amr dari kata aqama yuqimu. Makanya kalau kemudian kita tasrif aqim, aqima, aqimu, aqimi, aqima, aqimna. Nah, itu contoh-contoh ini berarti termasuk dalam amr ala sighati fi'il amr. Contohnya misalnya istahid, udkhul, ukhruj, ijlis. Nah, ini contoh-contoh amr dalam bentuk fi'il amr. Lalu yang kedua, perintah dalam bentuk al-mudhari'u al-maqrunu bilamil amri. Yaitu fi'il mudhari, bentuknya fi'il mudhari yang disertai dengan lam amr. Kaqaulihi ta'ala liyunfik dzu sa'atim min sa'atih. Kata liyunfik dari kata anfaqa yunfiqu itu kemasukan lam amr. Lam amr ini termasuk daripada amil jawazim, dia menjadi liyunfik. Hendaknya ya, menginfakkan zu sa'atin, orang yang memiliki kelebihan harta min sa'atihi dari hartanya, dari harta yang dimilikinya. Nah, bentuk mudhari yang disertai fi'il amr ini bisa kita temukan di dalam tasrif fi'il amr yang 6 yang pertama ya. Misalkan liyungfiq, liyungfiqa, liyungfiqu, litungfiq, litungfiqa, liyungfiqna. Nah, ini contoh yang al-mudhari al-maqrun bil amr. Liyangsur, liyangsura, liyangsuru, litangsur, litangsura, liyangsurna. Baru kan unsur, itu baru yang bentuk fi'il amr. Nah, yang fi'il mudhari disertai lam amr inilah yang disebut dengan al-mudhari al-maqrun bil amri. Meskipun dia berbentuk fi'il mudhari, karena masuk lam amr maknanya berubah menjadi perintah. Ya, menjadi amr. Summa ats-tsalits ismu fi'il amr. Isim fi'il amr. Di Shorof 2 teman-teman juga dulu sudah belajar tentang fi'il jamid ya. Fi'il jamid di mana salah satu daripada bentuk fi'il jamid ini adalah ya nanti ya isim fi'il amr. Ya. Itu. Kaqauli ta'ala alaikum anfusakum wa taqulu alaikum bil jiddi ay alzimu gitu ya. Lalu yang keempat,
Warabi huwa al-masdaru an-naibu an fi'lil amri. Yaitu masdar yang menggantikan makna fi'il amr. Kaqaulihi ta'ala fadarbar riqabi. Fadarba ar-riqabi. Kita tahu kata darba ini, darba yadribu darban adalah berbentuk masdar, tetapi makna daripada ini ya adalah perintah. Contoh misalkan di ayat lain wabil walidaini ihsanan. Gitu ya. Wabil walidaini ihsanan itu sama dengan artinya berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Nah, kata ihsanan meskipun di situ berbentuk masdar, tetapi maknanya adalah perintah, asalnya ahsin bil walidaini ihsanan. Gitu ya. Contohnya sabron ala tahsil, ay bermakna isbir ala tahsil. Ya. Isbir ala tahsil. Kata sabron ini sama maknanya dengan kata isbir. Ya. Jadi ada 4 ya. 1 fi'il amr, yang kedua adalah fi'il mudhari yang disertai dengan lam amr, yang ketiga isim fi'il amr, dan yang terakhir yang keempat bentuk daripada amr itu adalah masdar yang menggantikan posisinya amr, fi'il amr ya. Nah, tetapi di dalam kajian balaghah ilmu ma'ani ini ya, kita menganalisis bentuk amr ini hanya pengantar. Karena yang nanti benar-benar kita pahami itu bukan bentuk amarnya ini. Karena harusnya bentuk amar ini sudah selesai di pelajaran saraf atau di pelajaran nahwu. Ya, ini sudah selesai harusnya. Karenanya saya dulu di awal sudah menyampaikan bahwa salah satu prasyarat yang harus dipenuhi teman-teman untuk mengikuti ilmu balaghah ini adalah menguasai struktur, ya, tarakib fi ilmi nahwi was sarfi jayidan. Karena dia hanya sebagai pintu awal kita untuk menganalisis, oh ini amr. Nah, kalau dia amr, apakah maknanya amrun hakiki atau al-makna ya, alladzi yakhruju an ma'nahu al-asli. Karena nanti di dalam kajian ilmu ma'ani kita akan menemukan ya, bahwa terkadang fi'il amr itu maknanya bukan perintah. Kalau di contoh nomor 1, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ini tentu makna perintah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Itu jelas bentuknya fi'il amr dan maknanya amr hakiki. Dan yang begini itu tidak dibahas di dalam kajian ilmu ma'ani karena sudah jelas maknanya adalah perintah. Karenanya yang menjadi fokus para ulama balaghah atau ulama ilmu ma'ani itu adalah amr yang maknanya justru tidak perintah. Bentuknya fi'il amr tapi maknanya tidak perintah. Jadi di balaghah ini kita ini akan diasah kemampuannya untuk tidak langsung percaya kepada makna yang terlihat secara lafzi. Karena bisa jadi yang tampak itu, yang tampak secara lafzi atau secara fisik kalau manusia, itu belum tentu makna aslinya. Falidha sanajidu annal amra qad yakhruju an ma'nahu al-asli ila ma'anin tafhamu minas siyaq. Ya. Bahwa makna amr yang asli itu bisa difahami dari konteks kalimat di mana kalimat tersebut dituliskan atau diucapkan. Contoh, yang pertama di dalam amr itu banyak ditemukan makna ad-du'a. Ya, bentuknya amr tapi ternyata artinya adalah ad-du'a. Kapan kita menemukan atau apa itu doa? Huwa at-talabu ala wajhil khudu'. Ai idza kana al-khitabu muwajjahan minal adna ilal a'la. Yaitu permintaan sebagai bentuk ketundukan. Yaitu ketika khitab, kalimat yang ada di dalam amr itu
ya, ditunjukkan dari orang atau dari makhluk yang posisinya rendah kepada zat, kepada Allah yang posisinya lebih tinggi. Wa hadza ta'iman yakunu fil jumlah allati tahtawi khitaban muwajjahan ila Allah azza wa jalla. Selalu saja doa ini ditemukan dalam jumlah, dalam kalimat yang di dalamnya mengandung khitab yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bentuk ya fi'il amr kok kemudian didahului kata Allahumma Rabbi ya Rabbi ya, itu pasti maknanya adalah ad-du'a. Rabbi zidni ilma, Rabbi ghfirli wa liwalidayya ya, walil mu'minin ya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Perhatikan contoh dalam kitab ini. Rabbi zidni ilman. Kata zid itu berasal dari kata zada yazidu ziyadah zid. Ya, fi'il amarnya itu zid. Zid zida zidu zidi zida zidna. Nah, karena kata zid, zid ini kita tadi tahu dia berbentuk fi'il amr. Tapi karena perintah ini berasal dari makhluk kepada Allah, maka meskipun bentuknya fi'il amr, kata zidni ilma di sini maknanya bukan amr, tapi maknanya adalah doa. Rabbi zidni ilma. Itu ya. Yang kedua, al-iltimas. Ma huwa al-iltimas? Talabus syakhsi ala wajhil khudu. Ya. Permintaan seseorang kepada orang lain, ya. Kaqaulihi ta'ala wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi. Musa itu berkata kepada saudaranya bernama Harun, Nabi Harun, ukhlufni fi qaumi, gantikan aku ya di kaumku. Ketika itu Nabi Musa mau uzlah ke Gunung Tursina. Nah, khawatir kaumnya ini kafir, murtad. Ya. Kemudian Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menggantikan dia di dalam kaumnya. Ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Ya. Jadi kalau permintaan ini dari orang yang derajatnya sama, ini kan sama-sama nabi, atau nanti kamu sama-sama mahasiswa, maka dalam contoh begitu meskipun itu berbentuk perintah, itu tidak dikatakan perintah wajib, tapi disebut dengan al-iltimas. Wa taqulu li rafiqika sa'idni fi darsi. Tolonglah saya di dalam pelajaranku. Khudh al-qalam. Tolong ambilkan pulpen. Udkhul ya akhi. Silakan masuk, ya. Itu contoh-contoh daripada bentuk fi'il amr tapi maknanya iltimas. Yang ketiga, an-nasihatu wal irsyad. Nasihat dan petunjuk. Kapan itu amr dimaknai nasihat dan petunjuk? Idza kana al-khitabu muwajjahan ya. Idza kana al-khitabu muwajjahan min syakhsi a'la manzilatin wa yatadammanu ma'na wa'dhiyin wa yatadammanu ma'na wa'dh ya, nasihat wa irsyadin. Kaqaulihi ta'ala, seperti sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan ketika Nabi Nuh ya, kami utus kata Allah ya kepada kaumnya, faqala, lalu Nabi Nuh berkata, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Wahai kaumku, sembahlah Allah ya, dan jangan kalian menyembah yang lain.
Saya khawatir kalian nanti akan disiksa. Saya khawatir siksaan akan menimpa kalian. Ya. Ini Nabi Nuh memberi petunjuk, memberi arahan, memberi nasihat kepada kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah. U'budullah ma'alakum min ilahin ghairuh. Maka dalam contoh ini, kata u'budu meskipun berbentuk fi'il amar, tetapi tidak dimaknai sebagai amar, tetapi an-nasihah wal irsyad. Ya. Contoh lagi, falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum. Perintah untuk menulis setiap transaksi yang dilakukan di dalam perdagangan. Wa ashhidu atau ya, alla taktubuha wa ashhidu atau mempersaksikan. Jadi Islam itu sudah mengajarkan tata kelola bisnis administrasi yang luar biasa. Ya. Bukanlah sesuatu yang dosa bagi kalian. Alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum. Tetapi ini sifatnya sampai tidak wajib, tetapi hanya irsyad, hanya arahan. Ya, agar kemudian setiap transaksi yang kita lakukan itu hendaknya ditulis dan dipersaksikan. Nanti ketika terjadi pertikaian, ketika terjadi masalah di antara rekanan bisnis yang kita lakukan, kalau kita menulis dengan baik atau mempersaksikan ketika sampai di pengadilan, nanti akan diputuskan dengan adil karena ada saksi yang menyaksikan. Kenapa kadang pertikaian itu tidak selesai? Ya karena sama-sama ngel dan nggak punya bukti. Dulu kita punya perjanjiannya kayak gimana. Nah, oleh karena itu diberi petunjuk, diberi arahan sama Al-Quran. Kalau kita melakukan tabayatum, transaksi, bisnis, dan lain sebagainya, hendaknya ditulis dan dipersaksikan. Makanya dalam perdagangan yang skala besar biasanya, itu sampai menggunakan notaris di dalam melakukan perjanjian tersebut. Nah, jadi al-irsyad. Lalu yang keempat, an-nadbu. Ya, wa huwa talabun la ala sabilil jazmi awil wajib. Yaitu permintaan tidak sampai hukumnya, tidak sampai pada derajat wajib. Kaqaulihi ta'ala walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimmallahi alladzi atakum. Ini juga agak mirip dengan irsyad, tetapi dalam contoh ini lebih fokus melihat kepada bahwa apa yang dilakukan itu tidak sampai pada derajat wajib. Ya. Misalkan kita diminta oleh Nabi misalnya diminta untuk makan dengan tangan kanan, tapi nanti ini ada yang masukkan ke dalam kata at-ta'dib itu ya, sebagai mengajarkan tentang etika. Ya, tapi an-nadbu ini masuk pada sunnah. Gitu ya. Lalu at-tamanni. At-tamanni itu apa? Ya, at-tamanni itu mengharapkan sesuatu yang disenangi tetapi tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Al-khitab yatadammanu amran muhibban wa yamtani'u wuqu'ahu, ya, li'adamil imkaniyah aw yadkhulu fi haizil mustahil. Ya, jadi pengen sesuatu tapi itu mustahil terjadi. Ya, li'anna tamanni min lawazimil imtina. Misalkan seperti firman Allah dalam surat Ibrahim, fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Orang-orang yang zalim itu berkata, rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah ajal kami sebentar saja. Tentu ini nggak bisa dilakukan. Ya. Ya. Karena ketika takdir sudah Allah lakukan, ya itu nggak bisa dirubah. Rabbana akhirna ina. Kata akhirna ini contoh daripada fi'il amr. Meskipun dia berbentuk fi'il amr, tapi maknanya adalah tamanni. Atau misalkan wa kaqaulika al-masrur bilailihi ya lailutul wan naumuzul. Orang yang sedang bahagia di malam hari, dia bilang ya lailutul. Wahai malam, panjanglah kamu. Kita tahu tidak mungkin orang itu bisa memerintah malam. Atau kamu yang ingin segera ya pagi kamu bilang, wahai matahari, segera terbitlah kamu. Aku merindukan cahaya hangatmu. Tentu ini kita bilang terbitlah, ya. Terbitlah wahai matahari. Ya.
itu tidak akan bisa kita lakukan. Maka perintah dalam contoh ini ya, itu adalah contoh daripada at-tamanni. Bentuknya fi'il amar tapi maknanya adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalkan di saat hujan yang sangat deras kamu bilang, wahai hujan, berhentilah sejenak dan biarkan aku menikmati, ya, gitu ya. Apa misalkan menikmati dinginnya ini tanpa derasnya hujanmu. Maka ketika kamu bilang berhentilah kepada hujan, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena kita tidak punya kemampuan untuk menghentikan, ya, atau menurunkan atau menghentikan hujan, ya. Nah, kalau pawang gimana? Oh, itu nanti urusannya pembahasan balaghah, ya. Lalu yang ketujuh, at-takhyir, memilih, ya. Ikhtiyaru baina syai'ain, ya. La yajma'u bainahuma, yaitu amr, yang di dalam amr ini ada memilih di antara dua hal yang tidak mungkin dikumpulkan di antara keduanya, harus memilih salah satunya. Dalam firman Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Falyu'min falyakfur, ini contoh daripada bentuk fi'il amar yang disertai contoh bentuk fi'il mudhari yang disertai dengan lam amr, dan orang itu hanya bisa memilih iman atau kafir. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya. Contoh yang lain dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, falyakul liyasmut. Nah, ini dua contoh, ya, kalimat yang dalam kalimat ini berkata yang baik atau diam. Dia hanya bisa memilih. Ya, kalau mau ngomong silakan, tapi ngomong yang baik atau diam. Falyakul dan liyas, ya. Falyakul ini, nah, ini juga bagian dari contoh takhir. Lalu yang kedelapan at-taswiyah, memiliki derajat yang sama. Kalau tadi kan takhir, nah ini sama. Kapan? Idza kana al-mukhatabu la yu'athiru fima idza hasala al-fi'lu aw 'adamuhu. Dilakukan atau tidak sama saja. Kama qala Allah ta'ala li ahli nar, sebagaimana firman Allah kepada penduduk neraka, fasbir aw la tasbir sawaun 'alaikum. Ya. Itu. Fasbiru aw la tasbiru sawaun 'alaikum. Nah, ini bentuk fi'il amar, tapi bagi penduduk neraka, sabar atau tidak sabar, sama saja mereka akan merasakan kepedihan siksanya Allah di neraka. Lalu yang ke-9, at-ta'jiz, melemahkan orang yang diajak bicara, melemahkan mukhatab. Ya. Al-amru lil mukhatabi litaqlili min sya'nihi. Ya. Bentuk amr yang disampaikan kepada mukhatab litaqlili min sya'nihi, untuk, ya, melemahkan kondisinya, menganggap sedikit, menganggap kecil keadaannya. Kama qala Allahu lil kuffar, sebagaimana firman Allah terhadap orang-orang kafir, fa'tu bi suratim mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Datangkanlah satu surat yang semisal di dalam Al-Qur'an dan ajaklah seluruh teman-temanmu. Ya, min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi orang-orang Arab ketika itu kan menuduh bahwa Quran itu adalah karangannya Nabi Muhammad. Lalu kemudian Al-Quran, mereka ditantang sama Allah. Fa'tu, kalau memang kamu mengira itu adalah buatannya Muhammad, ayo coba kamu buat satu surat yang semisal itu. Bahkan nggak usah sendirian, semua bolo-bolo mucaken, ajak saja. Ternyata jangankan satu surat. Ya. Makanya kemudian mereka meminta Musailamah al-Kadzdzab untuk membuat al-fil, wa ma adraka mal fil khurtumu tawil, itu ya. Nah, itu mungkin secara sajak sama-sama lam, tetapi surat yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab itu sama sekali tidak mengandung unsur, ya, ma'ani yang mendalam. Karena maknanya tidak ada. Nah, ini fa'tu bi suratin mimithli.
Ini bentuknya fi'il amar, ya. Tetapi maknanya untuk melemahkan, justru untuk menggertak orang-orang kafir yang menantang itu. Yang ke-10 at-tahdid, ancaman. Kapan? Idza kana yahmilu at-tahdida wal wa'id. Ketika di dalam kalimat itu mengandung tahdid dan wa'id, ya ancaman. Kama qala Allah lil kuffar i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ngono sak karepmu, lakukan semaumu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dilakukan. Ya. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Silahkan i'malu ma syi'tum. Dalam contoh yang pernah saya sampaikan, misalkan begini, ada contoh anak kecil itu naik pohon. Nah, naik pohon, pecicilan itu kalau kata orang Banyumas ya. Lalu sama ibunya bilang, ketahuan dia, terus manjat terus. Itu tentu anak ini nggak akan malah naik, tapi dia malah turun. Kenapa? Itu perintah tapi ancaman. Sebab ibunya karo nggawa sapu gitu ya. Ibunya karo ngepel tangannya ya, dia tahu ya. Itu bentuk perintah tapi ancaman. Yang ke-11 al-ibahah ya. Al-ibahah. Kebolehan. Bentuknya amar tetapi maknanya bukan wajib. Ya. Al-amru bil qiyami bil fi'li au tarkihi. Bentuk amar yang di dalamnya boleh dilakukan atau meninggalkannya. Kama qala Allah Ta'ala qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu mir rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah kalian. Kita tahu hukum makan minum ini adalah mubah. Boleh. Makan ya silahkan. Tidak ya silahkan. Minum ya silahkan. Tidak ya silahkan. Dalam konteks yang adi, yang biasa kita lakukan, makan minum itu hukumnya mubah. Tentu nanti dalam kondisi-kondisi tertentu ya bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Tapi kulu washrabu dalam konteks ayat ini itu hukumnya boleh kamu itu makan dan minum dari rezekinya Allah. Ya. Lalu yang ke-12 ad-dawam. Meminta senantiasa diberikan dalam keadaan seperti itu. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Nah, dulu ada tuduhan dari orang-orang non-muslim kepada kita. Lihat tuh orang Islam, mereka itu sebenarnya tersesat. Buktinya setiap hari ketika sholat dia bilang, ihdinas syiratal mustaqim ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar. Wah, itu bukti kalau orang Islam itu sebenarnya tersesat. Makanya minta petunjuk terus katanya. Nah, mereka nggak tahu. Kalau kata ihdinas syiratal mustaqim yang ada dalam surat Al-Fatihah itu maknanya bukan perintah, bukan doa, tetapi bukan perintah, tetapi adalah ad-dawam. Kita meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan petunjuk di jalan yang lurus. Makanya kita terus-menerus melakukan itu. Kenapa? Karena memang seorang manusia itu sangat mungkin terjerumus ke dalam jalan yang tidak baik, ya. Jalan yang tidak lurus. Sangat mungkin dia tergelincir meskipun sudah iman. Sangat mungkin dia terpeleset meskipun sudah orang salih. Makanya meminta kepada Allah ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Tetapkan kami di dalam petunjuk menuju jalan yang lurus. Yang ke-13 at-ta'dib. Kul mimma yalik. Makanlah sesuatu yang di dekat kamu. Ya, itu at-ta'dib. Jadi ketika isinya adalah mendidik seseorang untuk melakukan kebaikan, itu disebut dengan at-ta'dib, mendidik. Ya, makanlah ya, misalkan isyrab ya wa anta jalisun ya. Minumlah sambil duduk. Ya, masuklah ke kamar mandi dengan kaki kanan terlebih dahulu. Itu contoh daripada at-ta'dib. Kul mimma yalik. Ya. Yang nomor 14 at-ta'ajjub. Kekaguman. Kaqaulihi ta'ala ungzur
kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah ya. Kaifa darabu lakal amsal. Ya. Bagaimana orang-orang kafir itu bisa menjadi perumpamaan bagi kalian. Fadallu, mereka tersesat, fala yastati'una sabila. Mereka tidak mampu menemukan jalan. Kok bisa-bisanya gitu ya. Itu kagum. Ya. Ta'ajub. At-taubih. Yang ke-15 itu at-taubih, menganggap ya yang dilakukan itu sesuatu yang tidak baik. Itu taubih. Lawan daripada at-ta'dib atau lawan daripada an-nadbu, anjuran. Contohnya gini, isyrab ad-dukhan wa ashir al-angzal. Hisaplah rokokmu dan bergaulah dengan orang-orang yang hina, dengan orang-orang yang anak jalanan. Begitu kira-kira begitu. Isyrab ad-dukhan wa ashir al-angzal. Nah, itu bukan maksudnya kemudian oh ya wis tak ngerokok aja gitu ya. Bukan begitu. Itu menghina perbuatan bahwa merokok itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Misalkan ada anak gitu ya, ada anak nilainya kurang bagus hasilnya. Ngono dolan bae wes ora apa-apa, ora usah belajar gitu ya. Nah, itu ya berarti contoh daripada at-taubih. Menganggap yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak baik dilakukan. Ya. Ngono ora usah balik rumah. Dolan bae karo kancamu, gitu kan ya. Itu dolan bae karo kancamu dalam bahasa itu termasuk menganggap bahwa mainnya dia yang tidak mengenal waktu itu, nah, itu dianggap sesuatu yang perbuatan yang rendah, perbuatan yang hina. Itu makanya namanya at-taubih. Nah, demikianlah bahwa tidak semua fi'il amr, bentuk amr itu adalah maknanya amr. Setidaknya ada 15 ya. Ini minimal, bisa jadi ada makna yang lain di kitab-kitab balaghah yang lain. Tetapi saya rangkumkan dari sekian banyak rujukan yang saya baca dalam ilmu ma'ani itu 15 ini dan contoh-contoh sudah saya berikan. Ya. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dulu dari teman-teman, saya persilahkan. Nah, ini contoh dari peta konsep daripada definisi fi'il amar, kemudian bentuknya, ya kan, ada fi'il amar, mudhari al-maqrun bila mil amri, ya. Contohnya misalkan aqimis shalah ijtahid. Ya, falyabudu rabb hadzal bait. Ini contoh daripada al-mudhari al-maqrun bila mil amr. Alaikum anfusukum. Amin. Ini contoh daripada isim fi'il amar. Fadarbar riqab, sabron alu yasir, wa bil walidaini ihsanan. Ini contoh daripada al-masdar an-naib an fi'il amr. Ad-du'a, iltimas, irsyad, an-nadbu, tamanni, takhir, taswiyah dan seterusnya ini ya. Ini adalah contoh-contoh daripada makna-makna yang ada dalam fi'il amar. Teman-teman bisa baca ulang itu ya. Nah, ini contoh analisis tatbiq ya daripada fi'il amr dan maknanya. Kita lihat nomor 1. Contoh kalimatnya gini. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi ya Allah ishrah li sadri. Lapangkan dadaku wa yassir li amri. Mudahkan urusan-urusanku. Ini kan jelas. Bentuknya fi'il amr, isyrah, ya, yassir, ya. Maknanya ad-du'a. Kenapa? Karena al-amru minal bashar ilallah. Perintah dari makhluk, dari manusia kepada Allah. Nomor 2 kok hilang ini nanti. Nomor 3, ya akhi, khudh al-kitaba biquwwah. Ya, khudh al-kitaba biquwwah. Ini perintah dari orang yang derajatnya sama. Maka dalam contoh ini berarti dia adalah iltimas, ya, al-iltimas. Ya. Idza kana al-amru bain itsnain mutasawiyain fil makanah. Yaitu ketika posisi di mana orang yang menyuruh memberi perintah ya, itu berada pada posisi yang
yang sama. Ya. Kemudian nomor 4, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Katakanlah Muhammad, hatu burhanakum, datangkan, ya, datangkan dalil-dalilmu kalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Nah, ini ya. Nah, itu maknanya at-ta'jiz, melemahkan, ya. Melemahkan karena Nabi, ya, mengancam atau menantang orang-orang, ya, kafir untuk mendatangkan bukti. Maka di situ datangkanlah. Contoh sebenarnya gini, kalau dalam contoh kalimat kita begini. Ketika terjadi pertikaian antara dua orang, Arab gelut, Arab gelut. Nah, maka untuk melemahkan musuh, ayo lewani, maju, maju yo. Itu kan sebenarnya untuk menggertak, ta'jiz, ya. Menggertak orang yang mau ayo lewani, maju, ayo, tak jotos. Nah, itu sebenarnya lagi menggertak biar itu mengkerat gitu, biar takut. Itu maksud daripada at-ta'jiz, gitu ya. Kemudian nomor 5, ya. Ala ayyuhal lailut tawil, ala injali, ya. Bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Wahai malam yang panjang, ala injali, ayo ya, segeralah nampak bisubhin dengan subuh. Ya. Memerintah subuh itu agar segera terbit, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, tidak mungkin ini dalam bahasa disebut dengan at-tamanni. Idza kana al-amru muwajjahan lima la yaqilu. Yaitu ketika perintah itu ditujukan kepada sesuatu yang enggak masuk akal, enggak mungkin, enggak masuk akal. Aulil mutalabati bi syai'in ba'id tahaqquq. Atau meminta sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa direalisasikan. Kamu meminta matahari terbit, meminta hujan berhenti, meminta burung-burung untuk bernyanyi. Wahai burung, nyanyikanlah. Itu contoh daripada tamanni. Iya, hai burung, nyanyikanlah, gitu kan. Itu sebenarnya, ya, contoh daripada tamanni. Karena kamu nggak mungkin memerintah burung untuk nyanyi, gitu kan. Kemudian yang keenam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya. Berikanlah maaf atau mintalah maaf, apa namanya, bukan minta apa, berikanlah maafmu. Ya. Karena dalam perintah Al-Quran itu selalu saja maafkan orang yang menyakitimu, maafkan orang yang berbuat kesalahan kepadamu. Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Ya. Perintahkan kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan ya, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini petunjuk, arahan agar kita ini menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang memerintah kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ya. Lalu nomor 7, qala al-Bawardi, ruddu alayya shiba, ya, man asriya al-khali. Ya, kembalikan kepadaku, ya, anak-anak kecil dari zamanku yang sudah hilang, yang sudah kosong. Itu penyesalan, at-tahassur wan nadum. Misalkan kamu bilang, ya, kepada orang yang pernah menyakitimu, mantanmu misalkan, Mas, kembalikan senyumku, kembalikan kebahagiaanku yang pernah kau renggut. Ya. Itu berarti menyesal, itu ya. Kata kembalikan itu menunjukkan makna penyesalan, makna kekecewaan, kecewa. Kamu tuh kecewa sama dia. Ya. Nah, atau misalkan gini, temenmu dulu itu ceria sekali. Nah, ternyata sama temenmu disakiti. Lalu kamu bilang, Mas, kembalikan senyumannya. Ya, berarti kamu kecewa sama orang itu, ya. Kamu menyesal. Nah, dia itu, ya, dulu dia
temanku ini dulunya sangat ceria sekali. Kembalikan senyumannya, kembalikan kebahagiaannya. Nah, itu berarti at-tahassur atau an-nadm. Yang kedelapan, idza lam takhsha aqibatal layali wa lam tastahi fasna ma tasha. Kalau kamu tidak takut akibat yang akan terjadi pada malam-malam berikutnya dan kamu tidak punya rasa malu, fasna ma tasha. Lakukan apapun yang kamu lau. Fasna ma tasha itu adalah ancaman. Ya. Nah, ya. Misalkan kayak gini. Kamu bilang leka awati teko sampean, itu bisa takjis. Ya, misalkan atau misalkan gini. Ada anak gitu ya. Ada anak itu ya pulangnya malam atau mungkin jarang manut kepada ibunya. Ketika sampai ke rumah ya, ibunya marah bilang, "Lungo, ora usah balik." Nah, itu ya. Itu berarti tahdid, mengancam. Maksudnya pulanglah. Jangan begitu. Atau gini, ada seorang perempuan disakiti sama laki-laki. Disakiti gitu ya. Atau mungkin kecewa atas perbuatan laki-laki itu. Dia bilang, pergi saja, Mas, pergi. Nggak usah datang lagi dalam hidupku. Nah, itu sebenarnya ya ngancam. Gitu ya. Ngancam. Ya. Bisa jadi maknanya bukan perintah untuk pergi, tapi ya, Mas, mendekatlah sedekat-dekatnya. Jangan begitu dong. Perhatikan aku, sayangi aku, ya. Makanya orang yang ahli balaghah itu akan tahu ini suruh pergi betulan atau itu kan ya. Ada makna lain gitu ya. Enggak langsung percaya bahwa Mas pergi aja Mas, nggak usah deket-deketin aku. Itu belum tentu maknanya perintah suruh pergi loh ya. Bisa jadi maknanya adalah justru Mas mendekatlah. Gunakan caramu agar aku tunduk kepadamu, agar aku gitu ya. Gitu. Makanya kudu cerdas jadi wong lanang. Ya. Mudah-mudahan udah cerdas setelah ikut makna ini ya. Yang ke-9. Tadi ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian sehingga nampak bagi kalian benang warna putih dari benang warna hitam minal fajr. Ya. Ini kebolehan orang itu untuk iftar berbuka ketika sudah ya maghrib gitu ya. Nah, itu boleh. Itu ibahah ya. Di mana kita itu makan dan minum ketika berbuka ini kan hukumnya tidak wajib ya kan? Boleh nggak kamu itu berbuka dengan tidak makan, dengan tidak minum? Boleh kan? Misalkan ono manten anyar, nih, pengantin baru, ya kan? Berbukanya tidak dengan kolak, berbukanya tidak dengan kurma, tapi berbuka dengan yang manis yang lain. Istrinya misalkan gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Berbuka dengan istri anyar itu boleh saja. Makanya makan minum itu hanya kebolehan, ibahah namanya. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kau rahasiakan ucapanmu atau kau ucapkan dengan keras. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Berarti sama. Mau diucapkan dengan pelan, dengan ucapan yang pelan bisik-bisik, ataupun diucapkan dengan keras. Bagi Allah sama. Mau keras mau pelan sama. Innahu alimun bidatis sudur. Kalau bagi kita kan beda. Kalau keras kedengaran, kalau pelan nggak kedengaran. Tapi bagi Allah, jangan yang kau ucapkan dengan keras, yang ada di dalam hatimu loh belum diucapkan, Allah sudah tahu. Makanya makna daripada wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur itu maknanya adalah at-taswiyah. Ya. Nah, ini ada latihan-latihan. Tolong dikerjakan. Ini dicari siqotnya. Sobron alu yasir fa inna mau'idakum al jannah. Jadi Yasir ini disiksa oleh para kafir Quraisy ketika itu karena masuk Islam. Nabi bilang, sabron alu Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Perhatikan kata sabron ini berbentuk masdar, ya kan? Tetapi maknanya isbir, sabarlah. Berarti sigatnya apa? Al masdar, an naib,
an fi'il amr. Nah, coba yang 2, 3, 4, 5 ini kalian analisis. Alaikum bisidqi wal takum minkum ummatun. Ini kan tidak fi'il amar bentuknya nih. Fala taqul lahuma, dan seterusnya itu ya. Wa qul lahuma, ini kan da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tolong dianalisis ya. Kemudian yang at-tamrin ats-tsani, hal kharaja al-amru an ma'nahu al-asli wa ma nau'uhu ya. Gitu. Faya mautuzur innal hayata zamimatun. Wahai kematian, berkunjunglah. Sesungguhnya kehidupan itu zamimah, sangat ya tercela. Waya nafsu jiddi inna dahraki hazilu. Orang ini meminta kematian untuk mengunjunginya. Jelas ini maknanya tamanni ya kan? Karena kita nggak bisa mengendalikan kematian. Nah, oleh karena itu silakan nanti yang lain-lain ini sampai nomor 9 ini dikerjakan dengan baik ya. Kira-kira maknanya apa? Ya. Rabbanat mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Kan jelas ya, ada kata Rabbana diikuti oleh amr, mesti maknanya apa ini? Doa. Ya kan? Iya, monggo dikerjakan, dianalisis, dilatih kepekaan hatinya, kepekaan sense of language-nya, dzauq al-lughahnya, agar kalian mampu mendeteksi makna-makna daripada amr ini apakah keluar dari makna asli atau tidak. Ya. Baik, teman-teman ya. Saya kira itu dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan ada pertanyaan dari teman kurang 5 menit. Ya, kalau tidak ada nanti pertanyaan bisa diajukan di WhatsApp grup ya. Dan ini pertemuan ke-7 sehingga di pertemuan berikutnya kalian nanti sudah UAS, UTS ya, sudah UTS. Sudah UTS. Nanti UTS akan dilakukan secara online. Nanti akan saya kirim ya menggunakan Google Classroom ya. Nanti dikerjakan di sana. Terima kasih dari saya Hayyan Akhlatim Darsana bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.